Kalau bensin campur air itu masalah. Kalau bensin campur air diminum motor mogok, diminum manusia mabok. Ya apa ya kira-kira? Itu bensin campur air, rusak dia. Kalau bensin saja motor jalan. Kalau air saja manusia segar. Tapi kalau kecampur itu yang persoalan. Nah, kita di akhir zaman ini sedang dihadapkan dengan zaman kamuflase. Kalau dalam bahasa Arab itu talafi. Apa itu talafi? Penampilannya sunnah tapi kerjanya suka fitnah. Penampilannya islami tapi hatinya penuh kebencian, penuh benci. Gayanya islami tapi di hatinya penuh iri dan dengki. Ngomongnya agama tapi kemana-mana menyebar permusuhan. Jadi penampilannya malaikat, dalamnya setan. Kalau bahasa orang Palembang, waluyo, wajah lugu ati buayo. Ada nggak di sini kira-kira? Mohon maaf kalau ada yang namanya Pak Waluyo ya. Waluyo, wajah lugu ati buayo. Subhanallah. Artinya kita ini jangan sampai menjadi talafi. Talafi itu apa, Pak? Orang yang berjubah agama, orang yang berjubahkan sunnah, orang yang berpenampilan islami, tapi kerjanya menebar permusuhan, menebar kebencian. Makanya saya sering ingatkan, jangan jadikan masjid buat panggung politik. Masjid ini tempat kita mengingat Allah. Betul apa betul? Iya apa ya? Mengapa kita tidak boleh kampanye di dalam masjid? Dikarenakan yang datang ke masjid berbagai macam latar belakang. Jualan di masjid jadi haram, berdagang di masjid dilarang, promosi di masjid dilarang, kampanye politik di masjid juga dilarang. Karena mengapa? Urusan politik bisa membuat kita berpecah belah. Silahkan orang mana saja, apapun warnanya, apapun latar belakang kelompoknya, masuklah ke masjid, sama-sama kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setuju nggak kira-kira? Jadi masjid ini bukan kapelingan orang tertentu. Saya cemas juga kalau masjid jadi ajang adu domba. Kadang-kadang di grup-grup WhatsApp ngomong-ngomong politik, saling nyindir satu sama lainnya. Jangan. Apalagi informasi yang belum terjamin akurasinya. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala tuti' kullahallafim mahin. Jangan sekali-kali jadi followers, jadi pengikut orang-orang yang gampang bersumpah, mudah mencela, mengatasnamakan agama, tapi tujuannya untuk mengadu domba. Makanya begini, ulama mengingatkan, jangan mudah percaya dengan orang yang gampang nyebut demi Allah. Jangan mudah percaya, karena orang yang gampang bersumpah, dia sedang berdusta. Ini sebetulnya ilmu bagi emak-emak di luar itu. Bu, kalau laki dikit-dikit ngomong demi Allah mah, papa nggak selingkuh, ketahuan dia. Karena orang yang gampang mengucap demi Allah, tanda dia sedang berbohong. Kalau orang beriman dan bertakwa, nggak gampang mengucap demi Allah. Apalagi dikit-dikit ngangkat Quran di atas kepala, bersumpah, dikit-dikit mubahalah. Ingat kata Allah, wala tuti' kullahallafim mahin. Jangan sekali-kali kalian menjadi pengikut orang yang gampang bersumpah, gampang bermubahalah, gampang mencelah. Tujuannya apa? Binamim. Tujuannya untuk mengadu domba. Yuk kita makmurkan masjid. Kita benar-benar jaga agama ini. Masjid adalah wilayah netral di mana tempat kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk menyebar fitnah. Saya ingin ulangi lagi, Pak. Talafi itu orang yang penampilannya sunnah tapi kelakuannya suka menyebar fitnah. Inilah yang disebut dengan orang yang bangkrut. Di akhirat nanti, at-tadruna manil muflis? Tahukah engkau, kata Nabi, siapa orang yang bangkrut itu? Allahu wa rasuluhu a'lam. Wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kata Nabi, yang bangkrut itu rajulun min ummati, seseorang dari umatku. Dia datang pada hari kiamat nanti dengan sholatnya,
dengan puasanya, dengan zakatnya, dengan amal ibadahnya, tapi dia sering menyebar fitnah, sering gibah, sering mencela, sering mentakdir, sering menghina. Hanya semua yang dia zalimi akan mengambil kebaikan-kebaikannya sampai habis. Tapi masih ngantri orang-orang yang dizaliminya. Kata Allah, ambil dosa kalian, kasih kepada orang ini. Maka orang tersebut dimasukkan ke dalam neraka. Pahalanya habis, dosanya numpuk, dimasukkan ke dalam neraka. Itulah orang yang bangkrut. Hati-hati, jangan sampai kita terjebak dengan itu semua. Bapak Ibu, ada santri tanya sama kiai, Pak Yai, ngapa sih kita nggak boleh gibah? Ngapa sih kita tidak boleh fitnah? Pak Yai bingung menjelaskan kalau pakai normatif saja. Pak Yai ke sini, ambil kemoceng. Tahu kemoceng ya Pak? Kemoceng dari bulu ayam. Kamu jalan dari sini ke kali sana ke sungai, lepas satu persatu bulu ayamnya, lepas sepanjang jalan. Begitu sudah habis, kamu sampai sungai, balik lagi kamu ke sini, ambil bulu ayam yang sudah engkau lepas dari kemoceng tadi. Sampai dia ke sungai habis Pak, tinggal gagang kemoceng. Dari sungai dia balik lagi dikumpulkan. Begitu dikumpulkan, Pak Yai, saya nggak bisa mengumpulkan semua bulu ayam, cuma sedikit yang bisa saya kumpulkan. Pak Yai tanya, emang yang lain kemana? Nggak tahu, mungkin sudah diterbangkan angin, nggak bisa saya temukan tadi. Kata Pak Yai, itulah bahayanya fitnah. Saat engkau fitnah, engkau sebar melalui grup-grup WhatsApp, melalui handphone dan lain sebagainya. Saat fitnah engkau sebar, nyebar begitu saja. Tapi saat engkau ingin memperbaikinya, ingin meluruskannya, hanya sedikit yang bisa engkau perbaiki. Maka hati-hati dengan fitnah. Jangan gunakan media sosial untuk menyebar berita bohong, kebencian dan lain sebagainya, karena boleh jadi habis semua amal ibadah kita karena dosa-dosa jariyah. Hati-hati itu Pak. Emang sekarang ini banyak orang ini gara-gara HP itu ya, bahaya betul itu.